Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tanggung jawab perusahaan dalam periklanan. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok 4 beranggotakan 10 anggota. Yang pertama ada Werli Oktaviani, NIM 565. Yang kedua ada Nur Devi Ayu Saputri, NIM 566. Yang ketiga ada Risma Fadila, NIM 574. Yang keempat ada Muhammad Yusuf, NIM 585. Yang kelima ada Devi Wahyu Lestari, NIM 587. Yang keenam Wahidatul Munawaroh, NIM 606. Yang ketujuh Ajistianto, NIM 613. Yang ke-8 Misbahul Huda, NIM 621. Yang ke-9 Siska Malinda, NIM 627, dan yang ke-10 Lana Fauziah, NIM 628. Definisi dan fungsi periklanan. Definisi periklanan: iklan berasal dari bahasa Yunani yang kurang lebih memiliki arti miring orang pada gagasan. Menurut Monley dan Krala-Johnson dalam buku Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif Global mengatakan periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produk yang transmisikan ke suatu kelayakan target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direktif email, reklame luar ruangan, dan kendaraan umum. Fungsi periklanan: yang pertama informing, yang kedua persuading, yang ketiga reminding, yang keempat admin value, yang kelima bantuan untuk upaya lain perusahaan. Next. Yang selanjutnya, ciri-ciri etika periklanan. Iklan memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi kelayakan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Tanggung jawab periklanan. Menurut Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, memuat asas-asas umum periklanan harus memuat: yang pertama, iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dua, iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, adat budaya, hukum, dan golongan. Yang ketiga, iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Etika bisnis dalam periklanan. Masalah etika dalam pemasaran iklan kurang diperhatikan, dan produsen terkesan kurang bertanggung jawab terhadap isi iklan tersebut, sehingga seringkali mengabaikan dampak iklan tersebut.
terutama terhadap anak-anak. Di balik keberhasilan iklan dalam mendongkrak penjualan produk bisnis, terselip beberapa permasalahan yang bermuara pada persoalan etika. Tersebut dianggap sebagai pembodohan serta penipuan terhadap konsumen. Tata cara periklanan. Yang pertama, iklan harus mematuhi undang-undang. Yang kedua, iklan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan konsumen. Yang ketiga, pada isi iklan, pelaku usaha periklanan memberikan pernyataan dan janji mengenai produk yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, apabila terdapat kesaksian yang sebenarnya, harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Yang kelima, bila suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi untuk pembelian suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Bila suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi untuk pembelian suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. 6. Iklan tidak boleh merangsang atau membenarkan tindakan-tindakan kekerasan. 7. Iklan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Iklan yang ditujukan atau mungkin melibatkan anak-anak. 9. Iklan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung merendahkan produk-produk lainnya. Selanjutnya adalah kaidah hukum periklanan. Yang pertama, pengaturan pelanggaran etika periklanan yang dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang atau UU PK yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 huruf F membawa kerancuan hukum. Konsekuensi terhadap pengaturan ini yaitu hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pasal 62 ayat 2 UU PK terhadap pelaku usaha periklanan yang melanggar pasal 17 ayat 1 huruf F. Substansi pelanggarannya bukan pelanggaran hukum, akan tetapi pelanggaran etik yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Yang kedua, pasal 62 ayat 2 UU PK menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Dalam praktek di pengadilan, hakim juga akan kesulitan menerapkan pasal tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Selanjutnya, membuat periklanan sesuai dengan etika bisnis. Berikut beberapa yaitu secara etis yang berkaitan dengan kepantasan, secara estetis yang berkaitan dengan kelayakan, secara artistik yang berarti bernilai seni sehingga mengundang daya tarik halayak. Periklanan pada era modern. Periklanan digital pada media sosial di zaman modern ini hadir dan digunakan untuk membuka bisnis. Salah satu media sosialnya adalah kehadiran media sosial pada saat ini menghilangkan ruang privasi masyarakat dengan publik. Media sosial pada zaman modern ini telah hadir dan digunakan untuk peluang bisnis. Kenaikan iklan khususnya di media sosial ini melihatkan bahwa masyarakat dunia mulai memasuki era ekonomi digital. Oleh karena itu, era ekonomi digital juga ditandai dengan banyaknya perusahaan baru maupun lama yang berpindah dan masuk ke dalam format bisnis elektronik, business, dan komersil atau subcode 1990.
Kasus tanggung jawab periklanan pada etika bisnis. 1. Pihak susu kental manis justru mengiklankan produk mereka langsung ke masyarakat. Selain menyebabkan gizi buruk, mengkonsumsi susu pada anak juga dinilai menyebabkan diabetes, sehingga iklan telah membohongi konsumen. Untuk itu, konsumen perlu diberikan perlindungan terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. 2. Iklan filmat di RCTI yang tidak etis ketika ada acara atau bersponsor TV RCTI. Perhatikan siaran iklannya. Salah satunya iklan minyak goreng yang bunyinya kurang lebih, bila ibu ingin minyak goreng yang murni, jernih, lezat, sehat, guna akal sehat, pilihlah Vilma. Vilma membuat masakan lebih lezat dan sehat. Jadi, dengan kata lain, ibu-ibu yang tidak memakai minyak goreng Vilma berarti tidak menggunakan akal sehat. Akalnya tidak sehat. Bukankah ini kurang atau tidak etis? Harusnya pihak RCTI pun lebih hati-hati dalam menyiarkan iklan yang kata-katanya kurang tepat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.